La hayata illa bil Islam, wa la islama illa bil jihad, wa la jihada illa bid da'wah, wa la da'wata illa bil muqaddimah, wa khairul muqaddimah yakni bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rasa hormat kami sapa Dewan Juri yang bijak bestari, bercahaya ilmu yang menerangi hati. Semoga setiap penilaian menjadi keberkahan ilahi. Hadirin wal hadirat, sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, menyatakan religion without science is blind and science without religion is blind. Agama tanpa ilmu adalah pincang dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tetapi juga menjadikan riset ilmiah yang konklusif dan tepat guna, karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan melalui agama. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban pasti dan akurat. Selain daripada itu, kalimat ini juga menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tanpa panduan agama tidak akan berjalan dengan benar, tetapi justru malah membuang banyak waktu dalam mencapai hasil tertentu, atau lebih buruk lagi, seringkali tidak memperoleh bukti yang meyakinkan. Ketika Nabi sampai di Madinah, beliau membuat sebuah peradaban baru yang kemudian memunculkan pengertian bahwa Islam adalah sistem kepercayaan yang sistemik, tidak hanya berdimensi teologikal, ritual, dan mistikal, tetapi juga berdimensi moral dan intelektual. Secara terminologi, agama Islam merupakan agama yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wasilah malaikat Jibril alaihissalam agar disyiarkan kepada seluruh makhluk di dunia ini. Dan Islam merupakan ajaran yang ilmiah, maka Islam memiliki panduan yang sempurna, yakni Al-Quran. Said Nursi sebagai Renaissance of Islam menyatakan, Islam is the father of all the science and Al-Quran is the book of science. Islam merupakan bapaknya ilmu pengetahuan dan Al-Quran merupakan kitabnya ilmu pengetahuan. Melalui penjelasan tersebut, maka pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan syarahan yang berjudul Al-Quran Sumber Ilmu Pengetahuan, dengan landasan Al-Quran Surah Ibrahim
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را Allah. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور Allah. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. Hamba berlindung di bawah kuasa-Mu ya Allah dari usikan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih pencurah kasih yang maha penyayang pencurah sayang. Ini adalah kitab-kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Allah, yaitu menuju jalan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraisy di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa penjelasan tentang pentingnya Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan penting tentang Al-Quran sebagai penerang atau an-nur benar-benar menunjukkan bahwa antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan terdapat hubungan yang saling mengikat. Malik bin Nabi di dalam kitabnya Intaj al-Mustashriqin wa Sarufil al-Firi al-Hadith menulis, ilmu pengetahuan adalah sekumpulan masalah serta sekumpulan metode yang dipergunakan untuk tercapainya masalah tersebut. Kalimat ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat dinilai dengan apa yang dipersembahkannya kepada masyarakat, tetapi juga dapat diukur dengan suatu wujud iklim yang dapat mendorong kemajuan ilmu pengetahuan tersebut, termasuk Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang tidak mengandung kontradiksi. Al-Quranlah kitab yang Allah turunkan kepada utusannya sebagai petunjuk. Al-Quranlah kitab terakhir yang ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran adalah cahaya kehidupan, pembawa petunjuk dan ketenangan. Di dalamnya tersimpan sejuta bangkitan Indonesia yang bahagia. Hadirin, jadikan Al-Quran sebagai sahabat perjalanan agar tak tenggelam dari kegelapan. Di dalamnya tersimpan sejuta kebaikan yang menuju langkah kebahagiaan. Betul hadirin? Betul. Oleh karena itu, saya mengikuti jalan Allah. Ketika jalan yang bertentangan dengan agama diambil dan para ilmuwan menyanyiakan waktu dan sumber daya serta menghalangi kemajuan sains
menurut Harun Yahya dalam The Quran Leads the Way to Science. Lalu, bagaimana dinamika keilmuan umat Islam saat ini? Data Badan Penelitian Internasional menyebutkan Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang Notabene Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. sedangkan Indonesia yang notabene mayoritas muslim terbesar di dunia dalam 1 juta penduduk hanya memiliki 65 pakar yang muslimnya hanya 6 orang. Oleh karena itu, dalam bidang sains dan teknologi kita masih jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal oleh Amerika yang protestanis. Kita jauh tertinggal oleh Korea yang konfusianis stois. Bahkan kita jauh tertinggal oleh Jepang yang Buddhis stois. Padahal 14 abad yang lalu kita telah diperintahkan untuk membaca dan menggali ilmu pengetahuan. Bacalah Al-Quran supaya hidup teratur. Bacalah Al-Quran agar lahir karya-karya luhur. Dan baca diri kita agar hidup tidak takabur. Sebab membaca dalam Islam harus diimbangi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Hadirin rahimakumullah. Memperhatikan penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan. Akan tetapi, untuk memperhatikan dengan jelas dan benar antara interpretasi dari firman-firman Allah yang menjelaskan antara kolerasi antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan, maka salah satu cara yang harus kita lakukan memahami Al-Quran dari segi kebahasaan, dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Thaha ayat 113. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyya wa sarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaqun. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. صدق الله العظيم. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menjelaskan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu memberi pengajaran untuk mereka. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Hadirin yang kami cintai, memperhatikan penjelasan tersebut, maka jelaslah bahwa Al-Quran benar-benar merupakan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat kita lihat dari ditemukannya kata-kata ilmu dan berbagai bentuknya di dalam Al-Quran yang terulang sebanyak 854 kali. Di samping itu, banyak pula ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan untuk menggunakan akal
Namun sayang seribu sayang hadirin, banyak di antara kita yang menjadikan Al-Quran sebagai hiasan di lemari, tapi bukan pedoman di hati. Kita baca tapi tak kita hayati, kita dengar tapi tak kita renungi. Padahal di dalamnya tersimpan sejuta kunci kebangkitan Islami. Jika umat Islam mau kembali menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, maka niscaya kita akan menjadi umat yang unggul terhormat. Karena sejatinya Al-Quran bukan sekedar dibaca, tapi untuk dihayati. Bukan sekedar dihafal, tapi untuk diamalkan. Bukan sekedar disimpan, tapi untuk dijadikan pedoman. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Buka mushaf di pagi yang cerah. Cakep. Hati tenang membaca kalamullah. Cakep. Dengan hormat kami berserah. Semoga juri menilai penuh. Cantik. Ij'alul Qur'an shadiqan liqulubikum wa nuran lihayatikum. Iqra'u tadabbaru wa'malu bi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah. Gelis.